Bab 108. Dua pilihan. Malam ini ditakdirkan untuk tidak tidur. Sebelum dia menyadarinya, Jerry yang memberitahu Lesikin segalanya tentang dirinya tanpa menyembunyikan apapun. Lesikin, yang awalnya memiliki beberapa kekesalan dengan Jerry Yang, setelah mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang tentang pengalamannya, semua kekesalannya menghilang. Obrolan satu malam itu juga membawa hubungan pasangan itu selangkah lebih maju. Keesokan paginya, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu telah bersiap dan hendak pergi. Tiba-tiba Yumikin muncul dengan wajah lelah dan hendak keluar. "Kakak, pagi kakak ipar." Yumikin berinisiatif untuk menyapa. Lesikin, yang masih sedikit khawatir dengan Yumikin, menghela nafas lega setelah melihat Yumikin berinisiatif untuk menyapa. "Yumi, kamu baik-baik saja?" Lesikin masih khawatir, dan bertanya lagi dengan cemas. "Aku baik-baik saja, tapi aku bekerja terlalu larut tadi malam dan kurang istirahat." Yumikin meregangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, aku ikut mobilmu ke perusahaan hari ini, oke?" Jerry yang tersenyum, tentu saja tidak masalah. Setelah Jerry yang mengantar Happy dan Lesikin ke tujuan, kemudian dia pergi ke grup Yanchen. Dalam perjalanan, Yumikin berkata, "Kakak ipar, pada dasarnya aku sudah benar-benar memahami situasi perusahaan. Satu-satunya hal yang agak sulit sekarang adalah banyak eksekutif senior yang sedikit tidak senang denganku." Jerry yang berkata sambil mengemudi, "Karena kamu adalah manajer umum sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas segalanya di perusahaan. Lebih berani dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Jika seseorang menolak menerimanya, maka cari cara untuk membuatnya menerima. Jika tidak berhasil, lepaskan saja masalahnya." Apa yang Yumikin inginkan adalah kata-kata Jerry Yang. Dia terkikik, "Kakak ipar, maka aku akan melepaskannya. Jika benar-benar menimbulkan masalah, kamu harus membantuku. Aku awalnya khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya, tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir." Jerry yang tersenyum, dan berkata, "Ayo lakukan, kamu tidak boleh lemah, kamu harus kuat." Saat berbicara, dia sudah tiba di lantai bawah perusahaan. Setelah Yumikin turun dari mobil, Jerry yang membawa mobil pergi. Kota Zhou, keluarga Yang. Di sebuah rumah besar, Ricky yang kepala keluarga Yang, duduk di sofa, mematikan panci, menuang secangkir teh mendidih untuk dirinya sendiri. William yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Kakek, meskipun keluarga Guan telah runtuh, industri di bawah keluarga Guan sangat bersatu. Tidak ada harapan sama sekali jika kamu ingin terlibat." Ricky yang mengerutkan kening, "Ini adalah industri milik pemerintah. Bahkan jika runtuh, itu akan sulit, tetapi bukan hal yang tidak mungkin." "Kakek, menurut penyelidikan aku, industri di bawah keluarga Guan relatif mandiri. Persatuan saat ini lebih bersatu daripada saat keluarga Guan masih ada." William yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku curiga Jerry yang sudah mulai bertindak. Mungkin keluarga Guan telah diintegrasikan olehnya, jadi kita tidak punya kesempatan." Mendengar ini, Ricky yang tidak berbicara, menyesap teh setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Mungkin tidak, itu karena kamu tidak menemukan waktu terbaik. Grup Yanchen baru saja mengalami masalah kemarin sore, dan sekarang berita sudah di mana-mana. Berita utama, aku rasa anak itu sedang panik, dan sekarang adalah kesempatan kita." Mata William yang tiba-tiba berbinar, "Kakek, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan kepala industri yang berada di bawah pemerintah sekarang." Pada saat yang sama, di sebuah sel, seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian penjara sedang duduk di sudut, tubuhnya gemetar. "Punggungku tidak nyaman, pijat lagi." Di tempat tidur di sampingnya, seorang pria parubaya berusia 40-an dengan wajah bengkak menatap pria tua itu. Ada beberapa orang di sekitar pria parubaya itu, ada yang memijat kaki pria parubaya itu, ada yang memijat lengannya. Pria parubaya itu berbaring di tempat tidur dengan wajah gembira. Orang tua itu gemetar, bangkit dan berjalan. Sejak dia dikurung di sel ini, dia hidup dalam ketakutan setiap hari,
hanya dalam beberapa hari, dia sudah banyak dipukuli. Mereka yang dikurung di sini semuanya adalah terpidana mati, dan mereka tidak akan mengikuti prinsip menghormati yang tua. Dibandingkan dengan kehidupan kelas atas sebelumnya, tempat ini hanyalah neraka. Saat ini dia hanya memiliki penyesalan di hati. Begitu dia memijat pria parubaya itu beberapa kali, pria parubaya itu berkata dengan marah, "Bisakah kamu menggunakan kekuatan? Pergi dan ajari dia." Pria parubaya itu memberitahu seorang terpidana mati muda di sampingnya. Terpidana muda terkekeh, mengangkat tangannya dan meninju dada lelaki tua itu beberapa kali, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Orang tua itu meratap kesakitan. Pada saat ini, seorang penjaga penjara tiba-tiba membuka sel dan berkata dengan dingin, "Yosua Guan, keluarlah bersamaku." Orang tua ini adalah Yosua Guan yang dibawa pergi pada pesta ulang tahun ke-70. Seketika, Yosua Guan dibawa ke sebuah ruangan. Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya itu, wajahnya penuh kegembiraan. "Tuan Yang, aku tahu aku salah. Aku buta, tolong biarkan aku hidup. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal yang salah lagi." Begitu Yosua Guan melihat Jerry Yang, dia berlutut di lantai, membenturkan kepalanya dengan keras ke lantai dan seketika darah mengalir keluar. "Yosua Guan, aku di sini hari ini untuk memberimu kesempatan, tapi itu tergantung apakah kamu menghargainya atau tidak." Jerry Yang berkata dengan ringan. Awalnya, dia mengira perjalanan ini tidak akan semudah itu, tetapi menilai dari ketakutan Yosua Guan pada dirinya sendiri, semuanya akan berjalan dengan baik. Yosua Guan sangat gembira, dan dengan cepat berkata, "Tuan Yang, selama kamu membawaku keluar dari tempat hantu ini, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan." Dia telah dimanjakan sepanjang hidupnya, kapan dia memiliki pengalaman seperti itu? Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan, lihat mana yang ingin kamu pilih. Jerry Yang tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Pilihan pertama, aku akan membawamu keluar, tetapi anggota keluarga Guan lainnya akan tinggal di sini selamanya. Pilihan kedua, aku akan membunuhmu, dan anggota keluarga resmi lainnya akan pergi dari sini." Beri kamu 10 detik untuk memikirkannya, lalu beritahu aku jawabannya. "Aku memilih yang kedua, kamu bunuh aku." Yang mengejutkan Jerry Yang, saat dia mengatakan pilihan kedua, Yosua Guan segera memilih pilihan kedua. "Oh, apa kamu yakin?" Jerry Yang bertanya lagi. Pertanyaan pilihan yang begitu sederhana, apakah masih perlu memikirkannya? "Aku, Yosua Guan, telah sewenang-wenang dan egois sepanjang hidupku, tetapi aku bukan orang yang tidak berperasaan." Yosua Guan tersenyum pahit, "Jika aku bisa menukar hidupku dengan kebebasan anak-anak pejabat, tentu saja aku bersedia." "Aku sangat puas dengan jawabanmu. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin memberimu kesempatan lagi." Jerry Yang tiba-tiba tertawa, berdiri tegak dan memberitahu penjaga penjara di sampingnya, "Lepaskan semua orang dari keluarga Guan." Bersambung.